Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Deadpool and Wolverine hari ini udah tayang di bioskop Indonesia dan menjadi film satu-satunya Marvel Cinematic Universe di tahun 2024 ini guys. Wow. Kita lihat aja nanti filmnya bakal kayak gimana. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakal kasih kalian referensi dan informasi penting sebelum kalian nonton Deadpool and Wolverine. So langsung aja, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. So, seperti biasa, sebelum gua mulai, gua mau kasih kalian lihat t-shirt punya kita. Keren. Yang ini Deadpool. Mumpung lagi Deadpool and Wolverine, jadi gua bakal pakai ini selama syuting dan beberapa kaos-kaos lainnya. Di belakang gua juga di sini nih ada Wolverine ya. So, kalau kalian pengen ngelihat kaosnya, kalau kalian pengen punya kaosnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Kita ada di semua marketplace, so langsung aja kalian check out apapun yang kalian suka. Pokoknya ada banyak koleksi kita di sana dan masih akan nambah lagi ke depannya. So, make sure kalian, mungkin kalau kalian belum bisa beli sekarang, kalian bisa check out, follow dulu ya. Itu Shopee-nya atau Tokopedia-nya, atau kalian mau beli sekarang langsung aja, mumpung gue lagi ada diskon juga nih. Semua produk karena baru buka banget, jadi semuanya diskon. So langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah. Kita ada di semua marketplace. Deadpool and Wolverine. Film ini adalah film installment ketiga dan merupakan sequel dari film Deadpool. Dan ini juga merupakan film ke-34-nya Marvel Cinematic Universe dan masuk ke phase 5 ke Multiverse Saga. Untuk genre filmnya sendiri, tentunya film ini bergenre superhero action dan based on karakter di komik Marvel tentunya. Dan ini merupakan film satu-satunya MCU yang dirilis tahun ini. Untuk timeline-nya sendiri, ini mengambil timeline setelah film Deadpool 2 dan story-nya bakal berfokus soal time travel dan menyelamatkan multiverse dengan mengambil set di The Void, TVA, dan beberapa timeline. Untuk yang mengerjakan filmnya, tentunya direkturnya sendiri adalah Sean Levy yang sebelumnya menjadi director dari film Real Steel di tahun 2011 dan juga film Free Guy yang dirilis di tahun 2021. Untuk ceritanya sendiri, ini ditulis sama Ryan Reynolds bersama dengan Reed Richards dan Paul Wernick yang sebelumnya menulis film Deadpool tahun 2016 dan Deadpool 2 tahun 2018. Dan juga bersama dengan Zeb Wells, comic book writer yang menulis salah satu episode di seri She-Hulk Attorney at Law. Film ini diproduseri sama Kevin Feige, Ryan Reynolds, Sean Levy, Lauren Suller Donner, produser dari film X-Men, dan kayaknya itu doang ya. Untuk production company-nya sendiri tentunya diproduksi sama Marvel Studios bersama dengan Maximum Effort production house-nya si Ryan Reynolds, dengan 21 Labs Entertainment, production house-nya Sean Levy, dan didistribusikan sama Walt Disney Company. Untuk rate-nya sendiri ini spesial karena ini merupakan film R-rated pertamanya Marvel Cinematic Universe. Dan untuk durasinya, ini punya durasi sekitar 127 menit atau sekitar 2 jam 7 menit. Film ini udah mulai tayang dirilis hari ini, tanggal 24 Juli di Indonesia, lebih awal 2 hari sama perilisan globalnya yang tayang 26 Juli. Dan katanya film ini punya satu post-credit scene yang mind-blowing dan ngasih kejutan yang gak terduga. Ini juga merupakan film pertamanya MCU di mana Wolverine dan Deadpool muncul setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox yang punya rights karakter-karakter X-Men. Seperti yang kita lihat di trailer juga, Wolverine-nya sendiri muncul dengan kostumnya yang comic accurate dengan topeng ikoniknya walaupun cuma 10 menitan aja. Untuk cameo-cameo yang juga muncul di sini, tentunya kalian juga bisa lihat di trailer. Ini ada banyak banget cameo dari karakter-karakter mutant di film X-Men dan mungkin juga karakter-karakter lain di film Marvel sebelumnya. Cast and Character. Ryan Reynolds kembali lagi menjadi Wade Wilson alias Deadpool, dimana aktor ini emang udah melekat banget ya sama Deadpoolnya, atau bisa dibilang kalau Ryan Reynolds ini born to play Deadpool. Begitupun dengan Hugh Jackman yang bermain sebagai Logan alias Wolverine yang udah lebih dari 2 dekade nih dia memerankan karakter Wolverine ini. Terus ada Morena Baccarin sebagai Vanessa, mantan pacarnya Wade Wilson. Terus ada Karen Sony sebagai Dovinder, anak buahnya Deadpool. Stephen Kapikik sebagai Colossus, mutant X-Men dengan kekuatan tubuh metal. Brianna Hildebrand sebagai Negasonic Teenage Warhead, mutant X-Men dengan kekuatan ledakan energi. Shioli Kutsuna sebagai Yukio, mutant X-Men dengan kekuatan memanipulasi listrik. Leslie Ugam sebagai Blind Al, teman butanya si Deadpool. Terus ada Rob Delaney sebagai Peter Wisden, mantan anggota X-Force dan temannya Deadpool. Terus ada Randall Reader sebagai Buck, mercenaries temannya Wade. Terus ada Peggy sebagai Dogpool, varian anjing Deadpool. Terus ada Louis Tan sebagai Rusty alias Shatterstar, alien dari planet Mojo yang jadi
menjadi mantan anggota X-Force. Terus ada Emma Corrin sebagai Cassandra Nova, villain di film ini, kembaran Profesor X dengan kekuatan telepat dan leader dari kelompok mutant di The Void. Terus ada Matthew Macfadyen sebagai Mr. Paradox, salah satu agent TVA. Tyler Mane sebagai Victor Creed alias si Sabretooth, mutant dengan kekuatan cakar tajam dan Regent yang jadi rival abadinya Wolverine. Terus ada Aaron Stanford sebagai Pyro, mutant dengan kemampuan memanipulasi api. Terus ada Kelly Hu sebagai Lady Deathstrike, mutant dengan cakar tajam dan musuhnya Wolverine. Terus ada Jason Fleming sebagai Azazel, mutant dengan kekuatan teleportasi. Dania Ramirez sebagai Callisto, mutant dengan kekuatan super speed dan tracking. Dan Ray Park sebagai Toad, mutant dengan kekuatan lompat tinggi dan menyemburkan racun dan lidah yang panjang. Dan ada banyak atau beberapa secret karakter yang diperanin sama cast yang juga gak kalah keren yang bisa kalian temukan nanti di filmnya. So, pastikan nonton aja film. Storyline. Di film Marvel, cerita Deadpool dimulai di film X-Men Origin Wolverine yang rilis tahun 2009. Dengan di sini mengintroduce karakter Wade Wilson alias Deadpool sebagai mutant dengan kekuatan super reflex dan mercenaries. Wade sendiri adalah bagian dari tim Black Ops Mutant Task Force X yang dibentuk sama William Stryker. Setelah Task Force X bubar, Wade akhirnya ditangkap dan dijadikan Stryker sebagai subjek eksperimen Weapon 11 dengan codename Mutant Killer Deadpool. Di mana Wade di sini dijadikan mutant hybrid dengan banyak kekuatan yang bisa dikontrol sama Stryker. In the end, Deadpool akhirnya kalah sama Logan yang teaming up sama Victor, dan meskipun palanya udah dipenggal, si Deadpool ini ternyata masih hidup dan berusaha untuk menyatukan tubuhnya kembali. Deadpool kemudian diintroduce lagi di film reboot Deadpool tahun 2016 yang menceritakan backstory berbeda dari karakter Wade Wilson alias Deadpool yang lebih comic accurate. Di film ini, Wade Wilson awalnya diceritakan sebagai mercenaries di kota New York yang akhirnya jatuh cinta sama seorang pelayan bar bernama Vanessa. Mereka akhirnya memulai hidup bahagia bersama, tapi semuanya berubah saat Wade menderita terminal cancer. Wade yang mau hidup akhirnya ikut ke dalam sebuah program rahasia, di mana di sana dia menjadi subjek eksperimen yang bakal mengubah dia menjadi mutant yang punya healing factor. Singkat cerita, eksperimen ini berhasil dan membuat Wade punya kekuatan regenerasi super. Tapi sayangnya, kekuatan ini nggak bisa menyembuhkan sel kanker dalam tubuhnya dan juga kulitnya yang udah terlanjur rusak. Dengan identitas baru sebagai Deadpool, Wade berusaha memburu si Ajax dan memaksa dia untuk menyembuhkannya. Nah, Ajax ini adalah seorang mutant cerdas dan tidak bisa merasakan sakit yang bertanggung jawab atas eksperimennya si Deadpool. Singkat cerita, Ajax kemudian menculik Vanessa yang akhirnya membuat Wade Wilson ini teaming up dengan hero X-Men seperti Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk mengalahkan si Ajax. In the end, mereka akhirnya bisa mengalahkan Ajax dan partner mutantnya Angel, dan Vanessa pun selamat dan Wade bisa hidup bahagia sama pacarnya. Singkat cerita, Deadpool lanjut di film keduanya yang rilis tahun 2018, yang ceritanya ini berawal ketika Deadpool kehilangan pacarnya Vanessa yang mati sama kelompok bersenjata yang dipimpin sama target mafia yang gagal dia bunuh. Kejadian ini membuat Deadpool trauma dan mencoba bunuh diri meskipun akhirnya gagal karena healing factornya. Deadpool akhirnya healing, menyembuhkan diri sama Colossus dan Negasonic Teenage Warhead di X-Mansion, sampai akhirnya mereka dapat misi untuk menghentikan seorang mutant bernama Russell yang mengamuk di panti rehab mutant. Anyway, Deadpool akhirnya dipenjara bareng sama Russell dan mulai menganggap Russell sebagai keluarganya. Nah, ketika nyawa Russell diincar sama Cable, di mana Cable ini adalah mutant cyborg yang bertime travel ke masa kini, Deadpool akhirnya membentuk tim X-Force untuk melawan Cable dan mengamankan Russell. Sayangnya, misi Deadpool ini gagal karena Russell udah keburu benci sama Deadpool dan memilih kabur sama Juggernaut. Mereka akhirnya pergi ke panti rehab mutant, di mana di sana Russell berencana untuk membunuh Headmaster yang jadi penanggung jawab dari panti itu. Singkat cerita, Cable akhirnya memilih untuk berdamai dengan Deadpool dan ngajak dia untuk menghentikan rencana balas dendamnya Russell, karena ini nantinya akan menjadi awal dari Russell untuk menjadi Fire Fist, villain di masa depan yang bakal jadi penjahat dan membunuh seluruh keluarganya Cable. In the end, Deadpool berhasil ngeyakinin Russell untuk nggak membunuh, dan Cable menggunakan resource terakhir dari alat time travelnya untuk mencegah kematian Deadpool. Setelah dia make sure kalau Russell ini nggak bakal jadi Fire Fist di masa depan. Beberapa waktu setelahnya, tanpa sepengetahuan Cable, ternyata alat time travelnya ini udah diperbaiki sama Yukio dan Negasonic. Deadpool akhirnya make alat itu untuk time travel ke masa lalu, di mana dia mencegah kematiannya Vanessa. Dan nggak berhenti sampai situ, dia juga iseng make device ini untuk pergi ke timeline di mana dia ngebunuh Deadpool versi X-Men Origin, terus ngebunuh Ryan Reynolds yang abis baca skrip Green Lantern, dan juga ngebunuh Baby Hitler. Selain Deadpool, film ini juga mengintroduce kita dengan hero mutant lainnya yang punya kekuatan Regen dan Adamantium. Ya, siapa lagi kalau bukan Wolverine.
Di film Marvel, cerita Wolverine dimulai dari film X-Men Origins yang menceritakan backstory Wolverine atau Logan sebagai anak yang sakit-sakitan. Sampai akhirnya Logan mulai berevolusi sebagai mutant setelah melihat kematian ayahnya. Logan akhirnya kabur dan berpetualang bersama saudaranya Victor yang juga seorang mutant. Mereka akhirnya join ke Task Force X yang dibentuk sama Kolonel William Stryker, dan Logan kemudian mundur dari tim setelah muak dengan kekejaman mereka. Singkat cerita, William Stryker menjebak Logan dalam sebuah plot yang mengarahkan dia untuk ikut dalam Project Weapon X yang di sini memberikan dia tulang dan juga cakar adamantium. Logan yang tahu kejahatan Stryker akhirnya mulai memburu Stryker di pulaunya, dan di sanalah dia akhirnya berhadapan dengan senjata rahasia Stryker, yaitu seorang mutant hybrid yang bernama Deadpool yang tercipta di Project Weapon 11. Nah, dengan bantuan Victor, Logan akhirnya berhasil mengalahkan Deadpool, tapi sayangnya Logan akhirnya harus kehilangan istrinya Kayla dan juga kehilangan ingatannya setelah ditembak sama Stryker. Cerita Logan berlanjut di film X-Men yang rilis tahun 2000, di mana di film itu Logan diceritakan kehilangan ingatannya dan kerja jadi petarung di bar. Long story short, dia akhirnya ketemu sama seorang mutant dengan kekuatan power absorption yang bernama Murray atau yang nanti dikenal sebagai Rogue. Logan kemudian berusaha melindungi Murray dari incaran Magneto yang berencana untuk menggunakan kekuatan Murray untuk mengaktifkan mesinnya yang bisa mengubah manusia biasa menjadi mutant. Singkat cerita, dengan teaming up sama X-Men, Logan akhirnya bisa menggagalkan rencana jahatnya Magneto dan menyelamatkan Murray. Ceritanya lanjut ke film X2 atau X-Men United yang rilis tahun 2003. Di sini Logan diceritakan masih mencari memori masa lalunya, sampai akhirnya Logan harus berhadapan dengan musuhnya di masa lalu, yaitu William Stryker yang berencana membasmi seluruh mutant dengan menggunakan kekuatan Profesor X dan replika Cerebro. Well, untuk menghentikan Stryker, Logan akhirnya teaming up sama X-Men dan kelompok Magneto. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Profesor X dan membunuh Stryker. Tapi sayangnya Jean Grey yang ikut dalam misi ini akhirnya hilang dan dianggap sudah meninggal. Cerita berlanjut di X-Men The Last Stand yang rilis tahun 2006, di mana Logan dan tim X-Men kali ini harus berhadapan dengan kelompok Brotherhood of Mutants yang di-lead sama Magneto. Di sini terreveal kalau Jean Grey ini belum mati ternyata. Malahan dia masih hidup dan jadi jahat karena punya kekuatan Phoenix Force. Logan mencoba mencegah Jean Grey untuk masuk ke Brotherhood of Mutants, tapi gagal dan berakhir dengan Jean Grey yang ngebunuh Profesor X. Logan akhirnya nge-lead para X-Men yang tersisa untuk berhadapan dengan Brotherhood of Mutants yang berencana untuk membunuh Leech di fasilitas San Francisco yang jadi resource vaksin anti-mutant. Singkat cerita, mereka berhasil menghentikan Brotherhood of Mutant, tapi dalam prosesnya mereka akhirnya menghilangkan kekuatan Magneto dengan vaksin, dan Logan terpaksa membunuh Jean Grey yang udah nggak bisa mengendalikan kekuatan Phoenix Force-nya. Masuk ke film The Wolverine yang rilis tahun 2013, Logan akhirnya kembali ke kampungnya di Kanada buat mencari memorinya yang hilang dan juga healing dari traumanya. Di sini Logan akhirnya berhadapan sama Yashida, mantan tentara Jepang era Perang Dunia yang diselamatkan sama Logan dari bom Nagasaki. Yashida ini berusaha untuk merebut kekuatan healing Logan supaya dia bisa hidup abadi. So Yashida ini akhirnya merencanakan plot untuk mencuri kekuatannya Logan dengan memasukkan kematiannya dan melibatkan cucunya Mariko. Sampai akhirnya Mariko dan juga mutant bernama Yukio menolong Logan dan ngasih dia kesempatan untuk membunuh Yashida. Berlanjut ke film X-Men Days of Future Past yang rilis tahun 2014. Di sini Logan hidup di sebuah dunia yang dikuasai para manusia yang menggunakan robot Sentinel untuk membasmi para mutant. So, untuk mengubah masa depan ini, Logan ditugaskan untuk bertime travel ke tahun 1973 dan mencegah terciptanya Sentinel dengan menghentikan Mystique membunuh Bolivar Trask, penciptanya Sentinel. Singkat cerita, setelah Logan meyakinkan Profesor X, Beast, dan juga Magneto muda, Logan akhirnya bisa mengarahkan mereka untuk menghentikan Mystique tidak membunuh Bolivar Trask. So, karena itu, masa depan akhirnya berubah di mana Sentinel tidak lagi menjadi ancaman untuk para mutant dan manusia. Lanjut di film X-Men Apocalypse yang rilis tahun 2016. Di sini Logan akhirnya ditangkap sama William Stryker dan dijadikan objek eksperimen di program Weapon X. Nah, Logan ternyata sudah dicuci otaknya dan diberikan kekuatan adamantium. Logan akhirnya ketemu sama Jean Grey, di mana dengan kekuatan telepatinya, Jean Grey bisa ngebantu Logan untuk tahu siapa dirinya lagi. In the end, Logan akhirnya kabur dari fasilitasnya Stryker. Nyambung dengan film X-Men Days of Future Past, di sini diceritakan 40 tahun setelah Logan menghabiskan waktunya sebagai pembunuh bayaran, dia akhirnya ditemukan sama Profesor X dan join ke tim X-Men. Nah, di tahun 2023 pas Logan jadi guru sejarah di sekolahnya Xavier, Logan akhirnya mendapatkan kembali memorinya yang dulu saat dia masih di original timeline yang masih dikuasai sama Sentinel. Dan Profesor X pun akhirnya membantu Logan untuk catch up sama apa yang dia lewatkan selama 50 tahun ini. Finally, di film Logan yang dirilis tahun 2017, Logan sekarang diceritakan jadi driver online bareng sama Caliban, di mana dia ngerawat Profesor X yang sekarang udah kena Alzheimer.
Di sini Logan dapat misi untuk nganterin gadis kecil yang bernama Laura ke sebuah tempat di Dakota Utara yang bernama Eden, yang katanya adalah tempat aman buat para mutant tinggal. Nah, Laura ini adalah mutant yang diciptakan sama Transigen dari DNA-nya Wolverine. Dalam perjalanan, mereka akhirnya diburu sama pasukan Transigen yang di-lead sama Donald Price dan juga klon Wolverine yang jahat yang bernama X-24. In the end, Profesor X bahkan Logan juga akhirnya mati. Sedangkan Laura untungnya bisa selamat dan pergi bareng sama teman-temannya ke Dakota Utara. Nah, cerita Logan dan si Wade Wilson ini bakal berlanjut di film Deadpool and Wolverine, di mana di sini diceritakan kalau Wade Wilson sudah berhenti jadi Deadpool dan dia udah putus sama Vanessa untuk ngelindungin Vanessa dari bahaya. Sampai satu hari di ulang tahunnya Wade akhirnya diculik sama TVA dan dibawa ke markas TVA. Wade di sana ketemu sama agent TVA yang bernama Mr. Paradox yang ngasih dia kesempatan untuk menjadi the true hero dan menyelamatkan universe. Dari sini Wade akhirnya comeback menjadi Deadpool lagi dan teaming up dengan varian Wolverine baru yang diceritakan sudah menyebabkan universe-nya yang hancur. Singkat cerita, mereka akhirnya menjalankan misi TVA di mana dalam prosesnya mereka kemudian pergi ke The Void dan berhadapan sama kelompok mutant yang di-lead sama Cassandra Nova, kembarannya si Profesor X. Movie and comic recommendation. Film ini nggak bisa dilepaskan dari film Deadpool dan juga film X-Men sebelumnya yang memperkenalkan Wolverine dan para karakter X-Men mutant lainnya. So, buat kalian yang pengen tahu backstory mereka dan paham sama beberapa referensi di film ini, kalian bisa nonton film Deadpool, Deadpool 2, trilogi film X-Men original, terus ada X-Men Origins Wolverine, terus The Wolverine, terus X-Men yang baru, X-Men Days of Future Past, dan Logan. Dan sebagai bagian dari MCU, Deadpool and Wolverine ini juga bakal memunculkan kembali TVA, The Void, dan permasalahan multiverse di MCU sebagai tema besar dari filmnya. So, buat kalian yang pengen catch up sama cerita TVA dan multiverse di MCU, ya tentunya recommended banget buat kalian nonton series Loki season pertama dan season keduanya. Terus kalau kalian pengen lebih mengenal karakter Deadpool atau Wolverine, bisa nih kalian baca-baca beberapa komik kayak Deadpool and the Dead Annual, terus ada X-Men Origins Deadpool volume 1, Deadpool volume 3, Wolverine The Origins, terus ada Wolverine Origins, terus ada The Giant Size X-Men. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Deadpool and Wolverine. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya review atau apapun itu setelah nonton filmnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame ya seperti apa filmnya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe. Jangan lupa juga nih cari kaos kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan follow juga sosial media kita lainnya karena kita juga bikin konten yang berbeda-beda di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.